Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Adha yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang nantinya kalian akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk akhirat kelak nantinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kepada para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang terbaik bagi kita untuk beragama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu amalan yang menjadi pokok penting dalam ajaran agama Islam telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan riwayat yang hasan. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amalan yang sungguh pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba, yaitu adalah mengenai perkara salat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bagaimanakah pentingnya salat, sampai jadi sebab amalan lain juga jadi pertimbangan. Nabi katakan, fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika seseorang itu salat seseorang itu baik, salat seseorang itu bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan beruntung dan dia akan selamat. Wa in fasadat, jika salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan merugi dan dia akan sengsara. Kemudian fa in taqassa min faridatihi syai'un, jika kurang dari amalan-amalan salatnya tadi, ada kekurangan dalam amalan-amalan salatnya, qala rabb azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu'in, maka lihatlah apakah hamba itu memiliki amalan-amalan sunnah, fayukammalu minha, maka nanti akan disempurnakan.
dari amalan-amalan wajib tadi dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah tadi nantinya akan menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan wajib. Kemudian summa tuqawwanu sa'iru a'malihi summa takunu sa'iru a'malihi ala hadza. Lalu amalan yang lainnya juga akan ditimbang-timbang seperti itu. Jadi melihat yang wajib terlebih dahulu, kemudian melihat pada amalan-amalan sunnah. Hadis ini diriwayatkan tadi, sudah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, Jami' At-Tirmidzi. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Beberapa kesimpulan dari ayat ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, setiap amalan manusia itu akan dihisab. Setiap amalan manusia itu akan dihisab. Cara menghisapnya yaitu nantinya akan diberikan catatan amal, hasil perhitungan-perhitungan, hasil pencatatan dari para malaikat yang mengawasi setiap langkah kita. Jadi ada malaikat yang tugasnya mencatat amalan kebaikan yang si A perbuat, akan mencatat juga amalan kejelekan yang si A atau manusia itu perbuat. Dan itu akan dicatat dengan sangat-sangat detailnya, dengan sangat-sangat rincinya. Ya, maka tidak ada satupun yang akan luput dari perhitungan saking Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan dihisab. Nantinya bisa jadi catatan amalnya itu yang nanti akan ditimbang. Bisa jadi pula yang akan ada dalam timbangan amalannya itu sendiri. Atau bisa jadi pula yang ditimbang itu adalah salah satu dari anggota tubuh dari orang yang nanti akan dihisab. Jadi entah yang ditimbang itu adalah catatannya, entah yang ditimbang itu amalannya, entah yang ditimbang itu adalah anggota badannya. Namun ini semua menunjukkan bahwasanya tetap seseorang itu mesti beramal agar dia mendapatkan beratnya atau ringannya amalan tadi. Dan seseorang itu harus yakini amalan-amalannya itu akan diperhitungkan pada hari kiamat. Setiap orang harus meyakini amalan-amalannya itu akan diperhitungkan atau akan dihisab nantinya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, ketika dilakukan pemeriksaan atau ketika dilakukan pengecekan nantinya, ketika seorang itu akan dihisab di alam kubur, maka yang pertama kali akan dilihat itu sholat. Maka yang pertama kali dilihat itu sholat. Di sini tidak diperhatikan puasa dulu, di sini tidak diperhatikan zakat dulu, di sini tidak diperhatikan gimana orang itu gemar sedekah terlebih dahulu, di sini tidak diperhatikan gimana amalan hajinya, di sini tidak diperhatikan gimana jiwa sosialnya, di sini tidak diperhatikan orangnya ini rajin untuk bermasyarakat ataukah tidak, rajin rewang ataukah tidak, rajin untuk membantu yang susah ataukah tidak. Namun yang diperhatikan pertama kali itu adalah bagaimana kewajibannya kepada Allah, yaitu mengenai perkara sholat. Tadi Nabi SAW mengatakan, fa'in soluhat, jika sholatnya itu beres, maka faqad anjaha, dia itu nantinya akan selamat. Maka dia itu faqad aflaha wa anjaha, dia akan beruntung dan dia itu akan selamat. Berarti di sini para jamaah sekalian, sholat diperhatikan terlebih dahulu. Sholat kita diperintahkan untuk memperbagusnya, ya, dengan memenuhi rukun, memenuhi sunnah-sunnahnya, memenuhi syarat-syaratnya. Kalau ini kita kerjakan dengan baik, maka amalan ini yang nanti akan menolong kita dalam masalah hisab nantinya di akhirat. Namun ketika sholat ini kurang, khusyuk kita kurang, dalam hal pemenuhan sunnah-sunnah kurang, atau kita tidak konsen ketika menjalankan sholat tersebut, atau tidak tepat waktunya kita menjalankan sholat, atau sholat kita enggan untuk datang ke masjid berjamaah, ya, datang panggilan azan bolak-balik, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita pun belum juga sadar untuk pergi ke masjid. Maka kekurangan-kekurangan yang ada meskipun kita sholat atau meski kita itu menjalankannya di rumah, maka itu akan ditutup kekurangannya dengan amalan-amalan sunnah. Allah nyatakan, ya, untuk periksa lagi, silakan periksa dia memiliki amalan-amalan sunnah ataukah tidak. Kemudian faedah yang berikutnya lagi dari hadis ini kita dapat simpulkan, para jamaah sekalian, yang diperhatikan itu adalah sholat. Dan bagi laki-laki
punya keharusan untuk mendatangi masjid. Laki-laki tempatnya itu adalah penuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia diperintahkan untuk hadir ke masjid untuk menjalankan sholat, bukan melaksanakan sholat di rumah. Sedangkan bagi wanita, para ibu-ibu, mereka kata Nabi SAW, wa khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Tempat yang paling baik untuk sholat para wanita, untuk ibu-ibu adalah di rumahnya, yaitu di bagian paling dalam dari rumahnya. Itu tempat dia itu menjalankan sholatnya bagi wanita. Sedangkan laki-laki pergi ke masjid. Beberapa kali mendapatkan komentar saking ibu-ibu warga wara, ya, menyayangkan sekali suaminya sendiri, ya, atau anak-anak putranya sendiri malas untuk pergi ke masjid. Bahkan bukan malas untuk pergi ke masjid, namun malas untuk menjalankan sholat. Kalau mohon dengan sangat bapak-bapak, putra-putra, para remaja putra untuk sadar akan hal ini, karena sholat ini amat-amat penting dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Jenengan tidak perlu banyak-banyak amal kalau ingin masuk surga. Ada amalan-amalan pokok saja yang penting dilakukan. Syahadatnya benar, tauhidnya benar, tidak berbuat syirik pada Allah, lalu sholatnya itu benar, sudah itu jadi kunci surga yang paling utama. Namun kalau dua hal ini sudah tidak ada, kita sholat sudah tidak ada. Ya, ibu-ibu di wara ini sudah sangat-sangat rajin sekali memperhatikan sholat. Ya, mereka sadar untuk mengenakan jilbab, menutup aurat. Di rumahnya mereka ngajak suami-suaminya juga untuk menjalankan sholat. Namun sering kalau dapat komentar, Ustadz, ini gimana ini suami kulo belum sadar juga untuk pergi ke masjid. Sudah kulo ajak untuk sholat, jawabannya sesok, nanti. Nggak mau sadar juga untuk menjalankan sholat. Ingat Bapak Ibu-ibu, jenengan para jamaah sekalian, jenengan punya amalan apapun, baik pada istri, berikan nafkah dengan baik, juga rajin untuk sedekah, punya jiwa sosial yang tinggi, suka nolong orang, sedulurnya susah dibantu, kepedulian pada orang lain itu ada. Namun kalau panjenengan itu tidak memperhatikan sholat, tidak ada manfaat sama sekali untuk memberi bantuan semacam tadi, karena dipersyaratkan di sini sholat terlebih dahulu. Sholat tidak diperhatikan, sudah habis semua amalan-amalan yang ada. Sholat tidak diperhatikan, Allah tidak akan ngecek tadi sedekah, tidak akan ngecek itu puasa jenengan yang jenengan lakukan sebulan penuh. Allah tidak akan mengecek untuk amalan-amalan yang lainnya. Sholat terlebih dahulu. Makanya sejak dahulu para salaf, para ulama, para sahabat, sejak dulu itu terus tanyakan tentang masalah sholat pada orang-orang dekatnya, kepada anak-anaknya, kepada teman-teman dekatnya. Contoh Umar bin Khattab saja sudah sakaratul maut, sudah dibunuh, mau menjelang beliau itu meninggal dunia. Maka dia tanyakan dulu kepada para sahabat, apakah mereka sudah menjalankan sholat subuh ataukah belum. Ketika itu para sahabat menjawab, sudah, kami sudah diimami oleh imam tadi, kami sudah menjalankan sholat subuh. Lalu Umar itu mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka sholat lihat di sini sampai Umar mengatakan seperti itu, tidak ada bagian dari Islam. Apa maksud tidak ada bagian saking Islam? Artinya tidak dianggap muslim kalau orang itu meninggalkan sholat. Terus kalau KTP kita sudah tertulis KTP kita itu Islam, berpengaruh atau tidak? Tidak berpengaruh. Bahkan kita dapat dinyatakan sebagai orang munafik ketika kita itu nyatakan diri itu Islam, namun kita tidak punya amalan sama sekali. Para ulama sejak masa silam juga mengatakan, ada orang yang jadi tetangga masjid, lam yurafi, dia tidak pernah kelihatan di masjid. Di awal disebutkan ini adalah di antara tanda-tanda nifak, di antara tanda-tanda kemunafikan. Dan kemunafikan itu gelar yang jelek. Jangan bangga jadi orang munafik. Kita aja dicap munafik saja kita nggak senang. Maka sifat ini itu nggak boleh ada. Jadi tetangga masjid, jarak dengan masjid, namun tidak pernah kelihatan di masjid. Ya, orang harus sadar tentang masalah ini sebelum yang lainnya. Maka kalau berulang-ulang ingatkan hal ini. Biar kita bangun kesadaran untuk sholat ini dari rumah kita, dari keluarga kita terlebih dahulu. Enggak usah lihat tetangga-tetangga saya ini malas-malas sholat. Justru jenengan itu yang harus rajin sholat terlebih dahulu. Tetangga nanti akan nurut, akan ikuti kita ketika kita itu mau sadar untuk ibadah, mau sadar untuk sholat, mau sadar untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang lainnya lagi dari hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya sholat tadi ada kekurangan.
Maka yang menutupinya itu adalah sholat sunnah. Berarti di sini adalah ada anjuran untuk kita itu menjalankan sholat sunnah. Ya, seperti kita tutup dengan rawatib. Yang dimaksud rawatib, sholat qobliyah lan sholat ba'diyah. Qobliyah itu seurungnya sholat wajib, ba'diyah itu ba'da sholat wajib. Misalnya ketika subuh ada sholat rawatib, qobliyah subuh kalih rakaat. Zuhur wonten qobliyah sekawan rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur wonten ba'diyah kalih rakaat. Terus maghrib wonten ba'diyah kalih rakaat, kemudian isya wonten ba'diyah kalih rakaat. Ini kita diperhatikan seperti ini. Tujuan saking sholat sunnah seperti sholat rawatib tadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dari amalan-amalan wajib yang ada. Kalau yakin kita semuanya termasuk kalau sendiri punya kekurangan-kekurangan dalam amalan wajib, boleh jadi tidak usuk, tersibukkan dengan pikiran-pikiran dunia macam-macam, sehingga ibadah sholat wajib kita ini semakin berkurang. Kualitasnya, nilainya, bagusnya itu semakin berkurang. Ditutup dengan apa? Ditutup kalian sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang nanti akan menutupinya. Maka kalau mohon kita semuanya bisa memperhatikan sholat-sholat sunnah yang ada. Ba'da Jumat wonten sekawan rakaat. Ba'da Jumat ada bisa memilih sekawan rakaat atau paling minimal 2 rakaat. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga memperhatikan sholat sunnah sebelum ya kita itu duduk ketika masuk dalam masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk, namun kerjakanlah sholat terlebih dahulu kalih rakaat. Di mana kita melakukannya? Walaupun imam sekarang ini sedang berkhutbah, panjenengan bisa datang masuk masjid, itu lakukan sholat kalih rakaat terlebih dahulu. Ini sholat kalih rakaat terlebih dahulu, enggak boleh langsung duduk. Tadi salah seorang di antara kalian jika masuk masjid, jangan langsung duduk. Berarti kerjakan dulu. Masjid ini butuh dihormati, karena ini rumah Allah, bukan rumah kita sendiri. Ini adalah rumah Allah yang Allah dirikan ini untuk ibadah kepadanya. Maka rumah Allah ini butuh untuk dihormati. Bukan kita buat sendiri-sendiri untuk seenak kita masuk dalam masjid seperti ini. Ada aturan-aturan ketika kita berada dalam masjid. Maka sholat-sholat sunnah seperti tadi, para jamaah sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah, akan menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat wajib. Dan ini yang bisa diperhatikan untuk khutbah kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, kalau ingin ingatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketakwaan, kita berusaha untuk menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kita diperintahkan tidak cinta, tidak loyal, tidak tasyabbuh, tidak menyerupai apa yang dilakukan oleh non muslim atau oleh orang-orang kafir. Apa yang dimaksud? Sebentar lagi ini malam tahun baru. Di antara bentuk kemungkaran dalam tahun baru itu adalah kita memperingati yang sebenarnya bukan hari raya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita biasanya serba boros. Uang dihabiskan satu malam untuk tuku petasan, tuku kembang api, untuk foya-foya. Yang ketiga, waktu habis sia-sia. Yang keempat, kalau orang tua mendidik anaknya untuk tuku petasan, ribut-ribut sana sini, itu yang ada, yang pertama ganggu lingkungan. Yang kedua, anak tidak dididik cerdas. Yang ketiga, anak tersebut juga tidak akan jadi pandai, tidak tahu kalau Islam itu punya jati diri sendiri. Dan kalau mohon dengan sangat untuk warga Padukuhan Muara bisa menjaga ketertiban di akhir tahun semacam ini. Apa yang kita lakukan? Tidak ada amalan khusus.
Tidak ada amalan doa akhir tahun. Tidak ada kita dianjurkan untuk nunggu sampai pergantian tahun. Waktu kita cuma habis sia-sia. Yang ada kita hanya melalaikan sholat tadi yang di khutbah pertama kita bahas. Dan kalau mohon tidak ada keributan dengan petasan-petasan di sekitar pesantren ini, di sekitar Padukuhan Wara. Anak-anak juga tolong tidak ikut-ikutan yang lainnya. Kalau melihat nantinya ada di antara santri-santri DS yang ini bunyi-bunyikan petasan, bisa ditindak nantinya. Ya, kita bisa tindak biar terjadi keamanan, ketentraman ya di tengah-tengah warga masyarakat Wara. Tidak ada ribut-ribut sana sini karena itu sifatnya mengganggu. Dan itu bukan hari raya kita. Nabi SAW menetapkan hari raya bagi tiang muslim, Idul Fitri dan Idul Adha. Tahun baru itu hari rayanya orang kafir. Kita senang-senang kita tunggu pergantian tahun itu cuma gara-gara ngikut-ngikut yang ada di TV. Itu semua orang yang tidak punya waktu bermanfaat sama sekali. Dan tidak ada manfaat dari memerayakan tahun baru itu untuk mengantarkan kita kepada surga. Ya, tidak ada pahala juga untuk merayakannya. Yang ada kita hanya mendapatkan dosa, boros, uang kita habis dan ganggu orang lain. Maka tolong ditimbang-timbang, ini jadi peringatan bagi semuanya. Mungkin Allah menjadikan waktu kita penuh berkah, dijauhkan dari hal yang sia-sia, apalagi dari menghambur-hamburkan dan boros-boros uang. Kemudian di akhir khutbah ini kita ingatkan untuk memperbanyak salawat pada Nabi. Siapa yang bersalawat pada Nabi SAW sekali, maka Allah akan membalas salawatnya. Satu salawat dibalas 10 kali. Dan di hari Jumat yang penuh berkah ini juga doa-doa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi doa kita diijabahi, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.